Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kita muliakan dan kita hormati hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, mudah-mudahan majelis perdana malam Rabu Ba'dal Maghrib di Masjid As-Sholeh ini bertambah berkah, bertambah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kehidupan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya. Harapannya adalah kelak mendapatkan syafaatnya ke yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih dalam bulan Syawal, kula aturaken dhateng panjenengan sedaya sugeng prihatin minal aidin wal faizin al maqbulin. Ja'alanallahu wa iyyakum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan setelah Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah kita di dalamnya, dan setelahnya bertambah nilai-nilai ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala niat yang ikhlas, niat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak nanti kita akan diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan dijemput oleh beliau di saat Allah tugaskan malaikat Israel mencabut nyawa kita, didampingi oleh beliau dan dituntun 2 kalimat syahadat, sehingga mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khotimah setelah umur yang panjang, yang banyak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian fikih. Kita ulangi sedikit untuk mengingat akhir pertemuan sebelum Ramadan kemarin, yaitu bab sholatul jamaah. Dan mohon dimaafkan Bapak Ibu, niki wau telat panjang saestu Jawa ini terus sangat mriku. Niki ketoke walian nggih. Nek kalau kemarin teng Polokarto niku mboten udan, mung petengan. Ternyata di napa sebelah mriki teng pundi niku desa napa kilene Polokarto niku menapa nggih triaken sak menika terus tumores sanget kali napa kali angin, sehingga banyak pohon yang roboh yang mengakibatkan beberapa titik listrik padam gitu. Nah, termasuk gen kula kena imbase dari jam 4 sampai jam 9 terus saya kelangane. Karena saya di luar kota, terus saya sampai jam 9 lumayan gitu. Polokarto terang, lah temri terang. Nah, ya Allah, nggih. Nggih, kita lanjutkan kembali
Bab salat jamaah. Akhrajus Syaikhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa salati fi suqihi 25 darajah. Salatnya seorang lelaki berjamaah tazidu ala salatihi fi baitihi, lebih banyak pahalanya atas salatnya dia yang dilakukan di rumahnya walaupun dengan berjamaah. Sama-sama salat berjamaah di masjid berjamaah, di rumah juga berjamaah, maka pahalanya lebih banyak di masjid. Lebih banyak di masjid. Wa sholati fi suqi 25 darajat. Juga sholat yang dilakukan berjamaah di pasar, artinya misalkan pasar itu ada musholanya atau tempat sholatnya, itu juga lebih baik daripada di rumahnya. Masih dalam keadaan kerja tetapi tidak melupakan kewajibannya untuk sholat berjamaah, maka itu nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wadhalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal masjida la yuridu illa shalah lam yakhta khatbatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa khata'an khati'atan hatta yadkhulal masjidah. Syaratnya dia mendapatkan fahala 25 derajat tadi atau 27 derajat yang dilakukan di masjid atau di tempat-tempat dia kerja dengan berjamaah. Syaratnya dia harus membaguskan wudunya, ahsanal wudu, harus membaguskan wudu. Yang dimaksud membaguskan wudu itu menyempurnakan syarat rukunnya wudu, menyempurnakan syarat rukunnya wudu. Maka dia harus belajar syarat rukunnya wudu dan juga sunnah dan adab-adab serta makruh-makruhnya wudu, yaitu namanya syarat rukunnya wudu. Maka harus belajar. Makanya maaf, tidak sama pahalanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu ketika beribadah, tidak sama. Sama-sama sholat berjamaahnya, gitu, sama-sama sholat berjamaah. Yang satu didasari dengan ilmunya tadi, yang satunya hanya ngikut-ngikutan, umumnya lingkungannya melakukan seperti itu, maka dia ikut tanpa ada dasar yang dia ketahui. Dan berilmu itu tidak harus dengan hafal kaidah, mboten. Sing penting pernah ngaji diilingi, sailinge terus dilampahi. Niku termasuk berilmu. Lek apal kaidah menika nggih para kiai napa para ustaz niku apal-apal kaidahe. Sehingga kalau sampean ditanya mana dalilnya, tanyakan sama guru saya gitu saja. Kita itu tidak perlu dalil, lek wong awam ngeten iki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syaratnya harus ahsanal wudu. Kemudian summa atal masjidah la yuridu illa shalah. Kemudian dia berjalan menuju ke masjid dengan niat sholat berjamaah, tidak ada niat yang lainnya, dan juga nggak mampir. Lah ini yang kadang-kadang sudah jalan, sudah niat dari rumah, ketemu kancane, akhirnya tegur sapa, ngobrol. Kalau sekedar tegur sapa, ngobrol sambil berjalan dan tidak panjang ngobrolnya, maka itu masih rukhsah. Tapi kalau sudah adab-adab pergi ke masjid itu sudah tidak dipakai lagi, maka nomor fadilah 25 derajat tadi niku gugur. Nah, kalau dia niatnya untuk sholat berjamaah di masjid itu tadi,
Maka kata Nabi, lam yukhta khatwatan, tidaklah setiap sejengkal illa rafa'allahu lahu biha darajatan, satu langkah kakinya itu akan diangkat oleh Allah dengan satu derajat. Wa khatta anhu khati'atan, dan satu langkah kaki yang lainnya menghapus dosanya. Hatta yadkhulal masjid, hal itu berlaku sampai dia masuk masjid. Jadi Bapak Ibu, itu sudah otomatis kalau kita pergi ke masjid itu dosa-dosanya digugurkan, diangkat derajatnya kita. Maksudnya derajat di sisi Allah, bukan derajat dunia, tapi derajat akhirat. Cuma kadang-kadang orang itu lebih milih derajat dunia daripada akhirat. Okay. Karena derajatnya akhirat itu tidak kelihatan. Kalau dunia itu kan kelihatan. Okay. Derajat dunia niku nek wong kata arto, mangkate dhuwur, okay, punya banyak pengaruh, niku ketok sembodo. Tapi nek teng akhirat mboten ketinggal. Jenengan ahli tahajud, ahli sedekah, ahli Quran, jenengan simpen dhewe, mboten wonten sing ngerti, tidak ada yang tahu. Maka derajat itu sangat tinggi di sisi Allah. Tapi kalau niatnya dunia, pingin dilem ketok wong niku, pingin disanjung-sanjung, nggih, riya bahasanya, bahasa tasawufnya, maka itu niatnya bukan akhirat, itu niatnya untuk dunia. Walaupun kelihatannya satu ibadah, namun balutannya balutan dunia. Nah ini lebih rawan kesyirikan, nggih, syirik khafi naminipun. Fa idza dakhala al masjid, lalu dia masuk masjid, kana fi sholati ma kanat sholatu tuhsibuhu, dia masuk masjid kemudian belum diiqomahkan, dia masih nunggu, misalkan jenengan dugi teng masjid wau lenggah sambil nunggu, maka nunggunya jenengan tadi dihitung kali Gusti Allah Subhanahu wa taala salat. Panjen ibadah paling kathah ganjaran niku salat. Sebab salat niku zikir sing lengkap, zikir sing sempurna. Ada zikir lisan, ada zikir qalbi, dan ada zikir arkan niku di dalam salat. Misalkan salat sunnah itu 2 rakaat. Kemudian kita tadi nunggu 10 menit, berarti kita sudah dianggap 10 rakaat. Kan? Nah, makanya jangan hitung-hitungan sudah. Golek komat aku tak lagi melayu. Nggih. Jangan. Eman-emani nggih. Sama-sama datang ke masjidnya kan lebih baik lawang terpaut beberapa menit saja di rumah. Nggih. Jadi kalau ada kesempatan datang lebih awal. Nah, seandainya jenengan tadi belum ada sudah masuk di dalam masjid, bukan datang ke masjid duduk di teras, boten loh ya. Syaratnya masuk di masjid. Jadi dari rumah langsung menuju masjid. Wa tusallil malaikatu alaihi ma jama fi majlisi allati shalla fihi. Duduk di masjid tadi dia, maka malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala mendoakan dia selama dia berada di tempat duduknya atau tempat dia sujud tadi. Masih di situ dia. Misalkan dia pergi ngambil Quran, kemudian duduk lagi di tempat sujud tadi, di tempat dia sholat itu. Malaikat itu doakan dia. Doanya malaikat, Allahumma firlahu. Ya Allah, ampuni dosanya.
Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma tub alaihi ma lam yu'ti minhu au yuhaddisu fihi. Ya Allah, terimalah taubatnya dia. Dengan catatan doa ini diterima oleh Allah, doanya malaikat, selama kita ini tadi tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain, atau tidak banyak ngobrol. Sampainya ada yang tanya, dijawab nggak apa-apa. Tidak ngobrol yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau malaikat itu yang doakan itu pasti diijabai oleh Allah. Tapi syaratnya tadi dua. Syaratnya tadi dua. Satu, dia tidak menyakiti orang lain. Misalkan kalau dia zikir tidak mengganggu, zikirnya tidak mengganggu orang lain. Dia baca Quran, Qurannya tidak mengganggu orang lain, dan juga tidak disela-selai ngobrol. Oke, syaratnya dua. Nah, Masya Allah. Jadi kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya mudah. Cuma kitanya mau ngapa mboten. Nggih. Selanjutnya, wa fi riwayatin lahuma, juga di dalam riwayat Syekhani, salatul jamaah tafdhulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Jadi salat berjamaah, kalau di sini tadi disebutkan 25. Nah, dalam riwayat yang lain seperti riwayat Bukhari dan Muslim, juga dalam riwayat yang lain, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri, terpaut 27 derajat. Kalau salat sendiri itu masih dikoreksi. Kalau sholat berjamaah pasti khusyuk atau tidak khusyuk atau tidak khusyuk, tetap diberi pahala 25 atau 27 derajat. Tapi syaratnya untuk mendapatkan 27 derajat tadi harus menyempurnakan wudhu. Yang diminta agama itu menyempurnakan wudhu. Kalau khusyuk nanti tergantung wudhunya, bagaimana ilmunya. Sebab apa? Sebab syarat saya sholat niku tergantung wudhu. Nek wudhu ini ditampi kali Allah Subhanahu wa taala, sholatnya ditampi, diterima. Kalau wudhunya tidak sah dan tidak diterima, ya otomatis sholatnya boten ditompo. Makanya harus belajar. Wa Ahmadu wa Ibnu Hibban an Abi Dzarrin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan dari sahabat Abu Dzar. Anna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifal imamu kutiba lahu qiyamul lailatin. Adabnya, etikanya, ketika jenengan sholat berjamaah di masjid, tentunya masalah zikir berjamaah itu ikhtilaf. Zikir berjamaah nikah ikhtilaf, ada yang sunnah zikir berjamaah, ada yang enggak sunnah. Nah, kalau ditanya afdal mana, ya afdal berjamaah. Wong sholat saja disuruh jamaah, yang wajib aja disuruh jamaah, apalagi yang sunnah, kan begitu kan. Sebetulnya kan memahami usul fikihnya itu kan ngoten sebetulnya. Nah, karena memang ini sunnah, maka ada orang itu yang punya zikir, zikirnya beda-beda sesuai dengan pengetahuannya. Sing jamaah niku nek saged zikirin niku tidak terlalu panjang. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan setelah selesai zikir berjamaah, memberikan kesempatan bagi makmum yang lainnya untuk membaca zikir yang diistiqomahkan masing-masing. Jelas ini. Nah, kalau ada
zikir berjamaah, ikut saja zikir berjamaah. Toh nanti kita bisa apa? Kita bisa menutupi kekurangan zikir berjamaah dari bacaan zikir berjamaah yang tidak ada di dalam zikir kita, kan kita tutupi sendiri. Nggih. Nah, ketika kita ikut zikir berjamaah atau tidak ikut zikir berjamaah, baiknya, afdolnya, makmum itu jangan berdiri terlebih dahulu sebelum imam berdiri. Ini baiknya loh, ini baiknya. Tapi kalau jenengan ada kepentingan, kan beda lagi urusannya. Kalau jenengan ingin mendapatkan keutamaan yang sempurna di dalam berjamaah tadi, maka jangan berdiri atau meninggalkan tempat sholatnya sebelum imam berdiri. Makanya kalau bagi imam zikir berjamaah itu tidak usah panjang-panjang, kemudian dia yang mengawali untuk berdiri agar supaya jamaah yang punya keperluan itu mendapatkan pahala sempurna berjamaah. Ngaten nggih, berjamaah. Nah, menika adab-adab di dalam berjamaah. Wa Tabrani wa Diya an Anas. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Tabrani dan Imam Diya dari sahabat Anas. Man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin. Wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin. Tadi di hadis yang pertama tadi, siapa yang berjalan jalan kaki, kalau masya ini jalan kaki, tapi sekarang ini jarang orang hobi jalan, itu jarang. Hobinya ya naik motor, apalagi sekarang dimudahkan dengan listrik, pakai sepeda listrik atau motor listrik. Rumahnya situ saja bawa motor Nah, siapa yang keluar dari rumahnya berjalan kaki menuju masjid, masjid, niat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala haji. Sama tapi tidak serupa. Sama tapi tidak serupa. Kalau ibadah haji itu kan begitu. Ibadah fisik, ada tawaf, ada sa'i, pahalanya sama. Maksudnya sama apa? Haji itu pahalanya cuma satu saja, cuma satu. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Kan ngaten. Haji yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang layak balasan baginya ilal jannah, kecuali surga. Kecuali surga. Lanjenengan yang belum pernah haji atau yang sudah pernah haji, kalau untuk mendapatkan ibadah haji ini, pergi saja ke masjid. Pergi ke masjid dengan catatan dari rumahnya sudah dalam keadaan wudhu, sudah dalam keadaan suci, tidak wudhu di masjid, kecuali dari rumah di tengah jalan batal. Tidak apa-apa, itu sudah dihitung kahajjatin, sudah dihitung pahala seperti haji. Dan barang siapa yang pergi dari rumahnya berjalan kaki menuju masjid untuk sholat sunnah, sholat sunnah qoblal maghrib, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyat masjid, umpamanya ada sholat duha, umpamanya sholat duha di masjid, kemudian sholat tahajud misalkan di masjid. Orang yang pergi ke masjid dengan niatan sholat sunnah tadi,
maka dia mendapatkan pahala umroh. Sama, orang yang umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasannya adalah surga. Nah, kalau gitu diniatkan saja dari masjid, dari rumah, saya niat ke masjid untuk sholat berjamaah dan juga sholat sunnah. Kan sudah dapat dua, ada qobliyah, ada tahiyat masjid, dan juga ada sholat sunnah wudu. Betul nggih? Sampun tit gini Pak. Penisa. Nggih, ini perdana nggih sidik riyin mawon nggih. Ini perdana nggih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji akan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mencari ilmu sampai kepada hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Fardu hukumnya mencari ilmu bagi setiap muslim. Yang mengaku muslim maka berkewajiban untuk mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu dituntut oleh agama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nih, dari buayan perut ibunya sampai ke perut bumi pertiwi, ibu pertiwi. Nggih. Jadi tidak ada alasan aku sudah tua gak cari ilmu, enggak. Malah kadang nun sewu, wis sepuh-sepuh sing kata-kata sing golek ilmu niku wis sepuh-sepuh. Pun meh cedek. Begitu. Maksudnya cedek usiane, nggih. Muga-muga kabeh sing ngaji teng mriki diberikan panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.